pertama mungkin karena temanya semuanya sebenarnya sudah ada di tugas. Sebenarnya saya cuma sedikit mau apa ya istilahnya ya, memberikan pendahuluan. Aduh, bapaknya mute. Oke, apakah semuanya ingat dengan kelompoknya kemarin masing-masing dan temanya? Ingat nggak? Apakah nggak ada yang mau jawab atau saya harus panggil ini? Masih, Pak. Oke, kelompok satu isinya apa? Temanya apa? Koreksi radiometrik. Ada yang ingat? Ingin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Perbaikan radiometrik. Nomor 1. Perbaikan radiometrik. Oke, Anda kelompok satu. Halo? Bukan, Bapak. Halo? Oke, bukan. Oke. Anda kelompok berapa? Kelompok 7. Kelompok 7 tentang apa? Tentang pembuatan citra mosaik. Pembuatan citra mosaik. Oke. Baik. Ini siapa barusan yang ngomong barusan nih? Dedi, Bapak. Dedi. Dedi. Oke, Dedi. Makasih, Dedi. Ya, Bapak. Kelompok 2 ada yang mau jawab tema tentang apa? Untuk kelompok 2 koreksi geometrik, Pak. Rektifikasi, Pak. Rektifikasi atau koreksi geometrik. Oke. Iya, Anda kelompok berapa? kelompok 2, Pak. Oke, kelompok 2. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Kelompok 3 tema tentang apa? Perbaikan spasial. Ya silakan ngomong. Betul apa? Perbaikan spasial. Halo. Iya, Pak. Oke, baik. Anda kelompok bertiga. Anda kelompok 3. Iya, Pak. Kami kelompok 3, Pak. Oke, kelompok 4. Halo. Perbaikan spektral, Pak. Perbaikan spektral. Anda kelompok 4? Iya, Pak, saya kelompok 4. Oke, baik. Kelompok 5. Tadi Arika kan ngomong. Kelompok 5-nya klasifikasi terbimbing, Pak. Klasifikasi terbimbing. Oke, Anda kelompok 5? Pak. Oke, baik. Kelompok 6? Halo, kelompok 6. Kelompok 6 Klasifikasi tidak Oke, terbimbing. silakan. Klasifikasi tidak terbimbing. Anda kelompok 6 berdua. Iya, Pak. Aduh, kalian sama siapa lagi? Oke, baik. Kelompok 7 tadi sudah. Kelompok 8? pendugaan akurasi klasifikasi, Pak. Pendugaan akurasi klasifikasi. Oke. Baik, berarti semuanya nih ya. Saya sih pinginnya semua orang nanti ingat kelompoknya apa. Kalian kerja kelompok, jangan kerja sendiri-sendiri. Nanti saya akan tanya nanti ininya. Nanti semua teman-temanmu akan tanya nanti ininya. Nanti waktu presentasi kalian akan dikasih waktu sekitar minimal 20 menit. Ya. Untuk presentasi. Terus itu sisanya itu adalah tanya jawab untuk 1 jam pertama satu kelompok. Terus kelompok kedua juga seperti itu nanti ininya. Kalian akan presentasi minimal 20 menit. Silahkan nanti diatur, dibuat ininya, PowerPoint-nya. Nanti kumpulkan PowerPoint sama uraiannya. Linknya belum saya kasih ya, formanya ya. Halo. Oke, kapan terakhir kali saya suruh ngumpul itu ya? Tanggal 22 November. Tanggal 22 November ya terakhir kali dikumpul ya. Oke, sekarang bikin PowerPoint sebanyak mungkin, sedetail mungkin. Nanti ya keaktifan akan saya nilai, baik itu bertanya maupun menjawab. Terus itu yang kedua yang saya nilai adalah
kualitas daripada pertanyaan ataupun jawaban. Jadi bukan hanya kuantitas, tapi kualitas dan juga kuantitasnya. Ada dua hal yang harus saya lihat. Nanti waktu kalian bertanya nanti akan ada banyak. Saya beri kesempatan ke semua orang untuk bertanya tentang tema yang ada. Oke, saya mungkin tidak akan buka laptop. Saya tidak buka laptopnya. Oke. Apakah suaranya ribut ya? Halo? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Udah enggak. Oke. Sebentar. Baik, mungkin saya akan nanti akan ada satu kuliah tamu nanti ininya. Saya kurang tahu kayak apakah di sela-sela ini apa namanya itu presentasi, maksudnya di sela-sela presentasi akan mulai di pertemuan 12. Pertemuan 11. Terus apakah di sela-sela atau di pertemuan ke-15 mungkin nanti yang presentasinya. Saya lihat dulu nanti waktu orang yang untuk melakukan presentasi, memberikan kuliah tamu, hingga nanti apa namanya bisa diikuti oleh nanti bisa diikuti oleh semuanya nanti. Oke, saya mulai dari mungkin tadi saya mungkin ngacak saja mungkin karena saya tidak membuka slide. Pertama itu bentar dulu ya. Oke, saya mungkin akan memberikan sedikit hal-hal yang sebagai pendahuluan saja mungkin ininya untuk semuanya. Misalkan saja klasifikasi terbimbing dan klasifikasi yang tidak terbimbing. Itu merupakan hal yang berbeda secara prinsip maupun walaupun namanya mirip tetapi itu hal yang sangat jauh berbeda. Itu fungsinya nanti adalah bagaimana caranya agar gambar ataupun sebuah citra penginderaan jauh bisa menghasilkan sebuah informasi yang berbeda. Dua-duanya sama. Dua-duanya juga tapi punya cara yang berbeda. Tetapi dua-duanya hasilnya adalah sama tujuannya. Nanti seperti apa nanti silakan nanti kelompok berapa tadi? 5, 6 dan 7 ya. 5 dan 6 dan 7 ya. Pak saya dulu. Itu nanti silahkan nanti diuraikan. Karena nanti ini penting nanti saat kalian akan melakukan kegiatan-kegiatan ataupun penelitian yang terkait dengan penginderaan jauh. Nanti selesainya ada di sana nanti. Walaupun sebenarnya selesai paling ini ada di error. Bagaimana kita mendeteksi error. Nanti errornya sudah banyak. Saya tidak ingin cuma satu jenis saja error. Ada banyak sekali cara error. Bisa melalui proses validasi dan lain sebagainya ada banyak caranya. Contoh paling simpel adalah konversi metrik. Itu yang paling umum dilakukan. Tapi ada juga cara lain. Jadi saya tidak ingin nanti hanya menjelaskan tentang konversi metrik. Tapi ada banyak cara lain yang bisa dilakukan untuk mengetahui sebuah error. Jadi tidak hanya satu ya, tidak hanya satu atau dua, tapi ada banyak. Nanti diuraikan nanti ininya, mungkin nanti di kelompok nanti akan bermain statistik, nanti kelompok akhir kelompok 8 nanti akan banyak.
silahkan diuraikan namanya. Bagaimana caranya kira-kira dari pertama menemukan yang namanya error sebuah data atau proses validasi atau proses apa namanya ini memberikan tingkat akurasi datanya. Karena akurasi data tidak hanya saat kita melakukan proses apa namanya ini memberikan input pada sebuah data misalnya dari unsupervised atau proses itu atau tidak terjadi dengan cara lain. Itu adalah contoh salah satu dari pengolahan data. Tapi bagaimana poin-poin bisa terjadi nanti ya saya bilang sekarang sudah ada banyak sekali data kayak unsupervised sekarang nanti kalau seandainya mungkin karena nanti unsupervised kelompok berapa yang klasifikasi tidak terbimbing 6 Pak. halo kelompok berapa halo Kelompok 6 Pak. Oke, kelompok 6. Nanti kelompok 6 itu ada banyak cara untuk klasifikasi tidak terbimbing. Ingat ya, tidak terbimbing. Tidak ada yang membimbing. Bedanya dengan yang terbimbing adalah ada yang membimbing. Sedangkan yang tidak terbimbing adalah yang tidak ada yang membimbing. Maksudnya membimbing di sini adalah ada data lain yang masuk dan tidak ada data lain yang masuk. Mungkin kalian sudah mulai baca-baca mungkin. Bahkan saya sangat semangat tadi kalau sekalian sudah mulai baca-baca. Itu ininya. Tetapi saat ini mulai banyak berkembang yang namanya klasifikasi. Bagaimana caranya sebuah klasifikasi tidak terbimbing bisa memberikan akurasi yang baik? Itu ada banyak caranya saat ini. Dan kalau kalian baca paper-paper yang terakhir mulai tahun 2005, 2005, ya. Paper pertama yang saya baca tahun 2007 itu bagaimana caranya indeks vegetasi klasifikasi terbimbing digunakan untuk memetakan ketutupan lahan itu dengan mengacu pada indeks pengindaran jauh itu ada di situ ada bermain indeks vegetasi, ada indeks air atau NDWI. Pernah dengar NDVI, NDWI enggak? Pernah, Pak. Halo? Kalau saya belum Pak. Oke, sebelum saya masuk ke lebih jauh gitu ininya. Penginderaan jauh yang sudah kalian ambil apa saja mata kuliahnya? Kemudian penginderaan jauh dari ciptaan. Halo? Aku ngomongin Ada yang sudah pernah ngambil mata kuliah penginderaan jauh nggak? Dasar-dasar penginderaan jauh mungkin? Untuk dasar-dasar udah Pak. Dasar-dasar sudah. Apa saja yang terkait dengan penginderaan jauh dan SIJ yang sudah diambil? Yang terkait, saya nggak tahu namanya apa. Dasar-dasar penginderaan jauh sudah? Sudah Pak. Semester berapa itu? Semester 3 Pak. Semester kemarin ya berarti ya? Iya. Setahun yang lalu Pak. Tahun siapa yang yang lalu. ngomong? Oh, maaf. Sekarang kalian semester 5. Iya Pak. Mana dulu catat. Tahun lalu saya nggak ngajar ya. Enggak Pak, cuman di pemetaan kalau nggak salah. Oke. Kalian semester 3 itu berarti ya. Oke. NDVI indeks vegetasi kalian belum tahu. Kemarin kan saya sudah sampaikan materi sedikit tentang indeks vegetasi. Kalau NDVI Pak kemarin sih saya cuman lihat dari YouTube aja. Oke. Sebelum saya masuk ke unsupervised, ini terkait dengan unsupervised soalnya. Bisa juga dengan supervised. Bisa. Ini masuk ke klasifikasi ya. Saya belum ngomongin nanti koreksi geometrik lah, koreksi radiometrik lah. Ini banyak sekali yang apa istilahnya melakukan kesalahan dalam interpretasi.
yang koreksi-koreksi tadi itu banyak sekali yang melakukan kesalahan dalam interpretasi gitu. Jadi kalau nanti yang bermain di spektral, yang ngambil bab spektral itu siapa? Halo, kelompok apa tadi spektral? Kelompok 4. Nanti memperbaiki spektral tadi itu akan banyak ngomongin tentang contoh paling sederhana adalah bermain indeks. Itu saat nanti ngomongin tentang itu, nanti akan banyak sekali ngomongin tentang indeks. Bagaimana meningkatkan fungsi sebuah spektral sehingga bisa memberikan informasi yang lain. Jadi sebenarnya semuanya ini saling terkait sebenarnya. Jadi kalau kalian ingin gitu berdiskusi dengan kelompok yang lain, silahkan. Saya tidak menyalahkan itu. Bagus malah. Jadi nanti saat memperbaiki spektral, jadi tentang yang namanya indeks vegetasi atau indeks yang lainnya lah, itu akan banyak sekali. Kemarin sebenarnya ada yang ingat kuliah saya kemarin nggak? Halo? Halo, sebelum saya nanya loh ini. Aku mau ngomong. Yang tentang band itu Pak. Transformasi. Transformasi citra. Rizal? Halo Rizal. Halo Pak. Ya, ingat nggak kuliah saya kemarin? Atau Anda nggak masuk? Ingat Pak, sabar, cari dulu. Astaga. Oke, saya sabar menunggu. Sabar nih. Yang ngebedain band-band itu kan Pak yang apa tuh? Kan, yang itu yang bedain itu adalah cara saya hanya untuk bikin kalian tahu gimana tuh citra, gimana tuh citra penginderaan jauh. Itulah. Tapi yang kuliah saya yang transformasi citra, kuliah kemarin terakhir, materi paling terakhir yang saya kasih setelah saya bagi kelompok dan lain sebagainya. Saya cuma ngasih cepat karena memang itu hanya apa ya, kayak semacam pengantar lah. Ada record. Salah satu kelas daripada Yang gini Pak, yang pakai software Envy itu Pak. kan itu adalah bagaimana cara untuk saya memberitahu ke Anda bahwa tindakan saluran atau band. Yang transformasi citra. Kadang ingat. Yang Saya memang kasih cepat. Kalau nggak salah saya cuma ngasih sekitar 15 menit kalau nggak salah. Oke. Jadi gini, salah satu cara untuk meningkatkan spektral, meningkatkan atau mungkin memperbaiki mungkin bahasanya gitu adalah dengan cara melakukan formula matematik sederhana atau dengan cara filtering mungkin kalau seandainya mau pegang filtering itu adalah data temporal. Walaupun ada juga di data-data yang resolusi tinggi atau di data radar itu ada filtering bagaimana kita mengelompokkan data sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan. Tapi saat kita bermain spektral, adalah bagaimana spektral yang ada itu saling menguatkan satu sama lain. Sehingga di sana itu informasi yang kita inginkan itu dapat diperoleh. Contoh, NDVI. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar NDVI ya, Normalized Differential Vegetation Index.
itu adalah normalisasi daripada band merah dan juga band NIR. Kalau di Landsat itu di panjang gelombang, kalau Landsat 8 ya, itu di band 4 itu NIR-nya sama di band 3, band 4 red-nya sama di band 5 NIR-nya. Kemarin ada yang lagi seminar hasil itu salah atau keliru menginterpretasikan saluran-saluran pada Landsat 8. Kalau di Landsat 8 gitu band NIR itu ada di band 5, band NIR, band 4 dan band 5 NIR semua. Yang akhirnya dibantai kemarin. Dan seminar hasil kok tidak tahu citra yang digunakan itu apa gitu ininya. Terus pada Sentinel 2 gitu. Maupun 2B itu sama saja ya. Terus satelit kembar jadi sama ininya. Itu kalau band NIR itu ada di band 8. Sedangkan band red itu ada di band 4. Jadi yang dinormalisasi adalah band NIR sama band red ya, yaitu 8, itu rumusnya adalah band 8 minus band 4 bagi dengan band 8 kalau di itu band 8 plus band 4 itu jadi normalisasi. Itu namanya menormalkan data. Yang mana hasilnya nanti adalah 0 sampai ini 1 sampai 1. Apa yang kita bisa dapatkan dari situ? Yang kita bisa dapatkan adalah karena band NIR itu sangat kuat pantulannya ya. Kalau dasar-dasar penjauh kan kalian sudah dijelaskan tentang yang namanya penyerapan konsep, refleks ataupun pantulan dan absorb atau penyerapan. Sudah dijelaskan belum? Sudah, Bapak. Halo? Sebentar Pak, ingat-ingat dulu Pak. Ada refleks. Kalau refleks iya Pak, refleks udah. Ya, Refleks. ada absorb, penyerapan. Absorb itu diserap. Terus itu ada intercept, diloloskan. Itu 3 prinsip dasar dari penginderaan jauh. Contoh, kemarin kan saya buka banyak saluran tuh di PowerPoint saya tuh ya pakai NV itu. Iya Pak. Karena dia waktu di band NIR itu air tuh hitam. Kenapa? Tidak diserap Pak mungkin Pak. Tidak Warna. diserap. Terserap sempurna. Terserap sempurna. Oke, itu namanya absorb. Ya. Terserap sempurna. Walaupun tidak sempurna banget. Tapi terserap ya. Makanya dia warnanya hitam. Atau nilainya kecil. Karena dari jauh itu prinsipnya adalah yang dipantulkan. Jadi yang kalian dapat, kalian lihat nilainya itu adalah yang dipantulkan. Itu prinsip dari penginderaan jauh. Tetapi, kenapa dia berbeda-beda pantulannya? Karena ada proses yang namanya absorb sama intercept. Diserap dan juga diloloskan. Contoh, kenapa daun yang bagian atas itu bisa kalian dapat dan juga daun bagian bawah juga bisa kalian dapat ya? Informasinya. Itu karena proses intercept. Jadi ada cahaya yang diloloskan, terus cahaya yang diloloskan dipantulkan kembali. Atau yang namanya itu direfleksikan kembali. Makanya kenapa vegetasi yang rapat itu punya nilai pantulan lebih tinggi karena kumpulan dari pantulan-pantulan tadi diabsorb ya. Oke? Baik Pak. Oke Pak. Baik, Pak. Jadi waktu kalian kemarin lihat gitu, kenapa dia itu di mangrove itu putih? Kemarin ada yang beda kan, nggak ada mangrove katanya di situ. Di NIR itu putih. Karena dia besar di yang di refleks itu besar untuk di band NIR pada tanaman. Refleksnya, pantulannya gede pada panjang lubang NIR. Terus kenapa kalian tidak melihat daun itu warnanya merah ataupun biru? Kenapa?
kembali ke dasar lagi. Ada yang tahu? Wah, ada sih daun warna merah, ada ininya. Tapi tahu nggak kalian kenapa daun yang kalian lihat tuh warnanya hijau? Karena dia warnanya Yang dipantulkan. Padahal dari sinar matahari itu semua panjang gelombang mulai dari biru ada semua. Kenapa warnanya hijau? Kalian ada yang lihat daun nggak sih? Saya lagi kebetulan depan saya ada daun ini. Warnanya hijau, ada juga warnanya merah. karena pantulannya itu Tahu? daun gerak panasnya nggak. Izin menjawab, Pak. Silakan. Mungkin karena spektrum warna merah sama biru itu sudah terserap di atmosfer sehingga daun yang kita lihat berwarna hijau. Kenapa Terima lewat kasih. hijau? Merah sama biru tadi terserap di atmosfer. Ya, spektrum Jadi, merah sama biru terserap. oke, terserap. Hijaunya kenapa? Kenapa warna hijau? Warna hijau bisa bolos ke apa deh, Pak? Sampai ke bumi. Bisa Jadi bolos, yang kita bisa bilang sampai ke bumi. Oke, baik. Ini setengahnya benar. Ya, absorpnya itu benar, tapi bukan oleh atmosfer. Ya, absorpnya saya anggap benar. Oke, sekarang sudah saya ada kata kunci. Ada absorpsi dan ada refleks. Ya, saya kasih dua kata kunci ini. Absorb sama refleks. Kenapa daun itu berwarna hijau? Ada yang bisa menjawab? Halo? Kembali ke kata kunci tadi adalah absorb dan refleks. Refleks pantulan, absorpsi, penyerapannya dia tuh lebih Izin menjawab, Pak. kecil gitu. Silakan. Biasanya dipantulkannya tuh Yang diserap oleh daunnya, yang karena dapat dipantulkan pantulannya dia tuh nggak daunnya itu sefrekuensi warna hijau, sama Pak, yang biru. di Oke. mata kita. Terus yang warna ini diserap sama daunnya, Pak. Warna apa yang diserap oleh daunnya? Merah sama biru. Hijau, Merah sama biru ya. Oke, baik, terima kasih. Siapa nama Anda? Miguel, Pak. hijau Oke, katanya. tolong Kormadi kasih warna hijau ya si Miguelnya. Pokoknya yang tadi yang jawabnya bagaimana silakan Anda atur aja ya, Korma ya. Ini saya akan minta ini. Oke, makasih Miguel. Oke, jadi benar. Jadi di refleks itu adalah warna hijau, sedangkan yang warna lain itu diserap oleh struktur daun. Makanya kenapa diserap? Sama kayak tadi air tadi, nir itu diserap. Makanya dia nilainya kecil. Karena diserap. Jadi cahaya itu tidak dipantulkan. Nah, itulah prinsip sebenarnya. Kalau kalian ngomong prinsip dasar kinerja itu sama. Jadi apa yang dilihat oleh mata kalian itu adalah apa yang dilihat oleh sensor. Penginderaan jauh atau sensor kita satelit mungkin atau sensor drone mungkin sama seperti itu. Jadi itu sebenarnya prinsip apa ya? Prinsip dasarnya itu aja lah. Absorb, reflect, intercept. Nah, saat dia bermain seperti begitu, ini saya asumsikan bermain dia ya kita main-main saja ini. Karena ini adalah data gitu, ini data ini bisa kita apa-apakan gitu, ini data-data ini. Jadi bahasa saya biasanya adalah bermain gitu. Sama kita kayak bermain game gitu ininya, kalau kita bermain game itu bagaimana kita membunuh musuh gitu ininya kan, atau bagaimana kita bisa menang misalkan saja. Kalau saya nggak tahu game ya atau game online dan lain sebagainya, saya cuma dulu tuh pernah dengar PUBG ya, apa dulu ada yang sering main game online. PUBG, PUBG, Pak. Hah? Apa? PUBG. Itulah, itu kayaknya udah kuno sekali kayaknya itu ya. Sekarang nggak tahu lah namanya apa lagi itu. Oke, hal-hal semacam itu sama seperti kayak gitu. Kita ini bermain. Jadi saat ilmu pengetahuan itu kalian asumsikan sebagai bermain adalah kalian lakukan itu kalian bermain itu akan sangat kuat sekali melekat. Jadi kalau istilah saya itu adalah apapun itu adalah bermain. Jadi bermain dengan panjang gelombang merah, bermain dengan panjang gelombang nir, bermain dengan panjang gelombang shortwave infrared gitu, atau SLIR, atau bermain dengan panjang gelombang thermal infrared gitu, dan lain sebagainya. aduh aku Itu bermain. Terus
setelah dapat itu tahu kalian pantul, jadi vegetasi itu kenapa dia hijau, karena itu yang dipantulkan, itu namanya refleks panjang gelombang hijau. Jadi refleks ada dua sebenarnya. Mata kita hanya bisa melihat tuh Mejiki-Hibinu, mulai dari panjang gelombang sekitar 420 sampai di sekitar 670-an. Itu yang bisa dilihat oleh mata. Tetapi sebenarnya daun itu memantulkan panjang gelombang yang paling besar tuh ada di panjang gelombang 820 atau 800. Panjang gelombang paling besar apa warna aku? Radian Band merah itu ada di sekitar 680 kalau nggak 670. Terus itu di 800 700-an sampai 800 itu namanya red age. Terus itu ada di near itu sekitar 800-an. Itu sebenarnya paling tinggi vegetasi itu memantulkan. Hanya saja mata kita tidak bisa melihat. Kalau mata kita bisa menangkap panjang gelombang near, kecuali pakai filter ya. Kita pakai filter itu kita bisa melihat panjang gelombang near. Itu pakai kacamata near gitu intinya. Gimana ya kacamata itu bisa membantu mata kita untuk bisa melihat ya. Jadi saat seperti itu intinya, maka mata kalian akan sangat bright apa ya? bright, Sangat terang. terang. Apa ya bright itu ya? Sangat Bright putih, ini sangat cerah. silau lah, silau. Jadi kalian akan melihat daun itu sangat silau. Saat kalian melihat daun, tidak hijau lagi yang kalian lihat adalah, tapi warnanya adalah putih keperakan. Kalau kalian bisa melihat panjang gelombang nir, jadi sangat silau kalian lihat daun. Jadi dari cahaya yang masuk situ anggap adalah 1% apa 100% gitu. Kalau anggap cahaya masuk 100%, itu sekitar 60-70% itu bisa dipantulkan nirnya oleh si daun. Jadi hampir sama seperti kalian lihat matahari dia jadinya. Karena sekitar 60-70% itu dipantulkan oleh si nir, ya matahari yang datang. Kayak nirnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalian akan lihat sangat saya. Makanya berdasarkan prinsip itu. Tadi kan hijau sama merah, biru sama merah kan terserap tuh. Sedangkan nir sama biru itu memantulkan. Benar nggak? Halo? Iya. Halo? Iya Pak, benar. Biar tetap Oke. aktif. Biar aktif. Karena dia seperti itu, makanya dinormalisasilah yang paling tinggi serapannya dan yang paling tinggi pantulannya. Itu normalisasi. Ini contoh pada daun gitu ya. Yang paling tinggi serapannya itu ada di merah sama biru. Sedangkan paling tinggi pantulannya atau paling tinggi refleksnya ada di nir. Sekarang kenapa tinggal pilih? Sekarang mau pakai band merah atau band hijau yang sebagai pembanding untuk normalisasi. Kenapa pakai merah? Kenapa tidak pakai hijau? Kenapa tidak pakai biru? Karena pada panjang gelombang merah itu yang bisa dilihat penyerapannya, perubahan penyerapannya itu akibat dari yang namanya klorofil. Jadi perbedaan daripada penyerapan klorofil itu bisa dilihat pada panjang gelombang merah sama panjang gelombang biru. Tetapi kenapa merah? Karena pada panjang gelombang biru itu yang bisa dilihat klorofilnya pada daun itu adalah, kalian belajar klorofil, kalian belajar fitoplankton kan? Halo? Belajar Pak. Belajar. Fitoplankton kan kalian belajar tentang yang namanya apa tadi? Klorofil kan? Iya Pak. Oke. Ya udah, itu anggap saja itu fitoplankton, jadi sama itu adalah zat hijau. Jadi semua tanaman, fitoplankton itu tanaman, bukan zooplankton, bukan tanaman. Jadi fitoplankton itu adalah sebuah tanaman yang mengandung klorofil. Perubahan pada klorofil, khususnya klorofil A, itu hanya bisa terlihat pada band merah.
Sedangkan pada band biru, perubahan klorofil itu kita bisa agak sulit membedakan antara klorofil A, klorofil B, sama setroid. Setroid, lupa saya ini ya. Seperti itu. Itu ada di panjang gelombang biru dia ininya. Sehingga kita tidak tahu yang berubah yang mana kalau kita pakai panjang gelombang biru. Makanya yang digunakan adalah merah. Karena di situ hanya pada klorofil A, klorofil yang sangat penting pada daun, yang berubah itu hanya bisa dipantulkan pada hanya bisa terserat, perbedaan terseratnya itu pada panjang gelombang merah. Makanya dia pakai merah. Karena itulah makanya digunakanlah normalisasi yang untuk NDVI itu adalah band mid yang paling besar pantulannya dan band red yang paling besar serapannya, atau kalau bisa dibilang paling kecil pantulannya. Itulah prinsip dasar daripada indeks vegetasi, yaitu bagaimana kita yang perbaiki spektralnya. Mungkin untuk bangun proyek spektral nanti banyak sekali. Saya nanti harap nanti proyek spektral ini punya indeks di dunia ini ada ratusan. Kalau bisa muncul itu semua akan sangat bagus sekali ininya. Prinsip itu untuk vegetasi. Prinsip yang sama itu bisa digunakan untuk air, untuk tanah atau soil, terus untuk area terbangun dan lain sebagainya. Contoh paling sederhana untuk air adalah bagaimana NDWI. Saya lupa Pak, kalau nggak salah NIR sama SWIR, kalau nggak salah NDWI. SWIR 1 atau SWIR 2 kalau nggak salah. Sama lupa saya ini apa blue ya, lupa saya ini yang dinormalisasi gitu ininya. Di situ adalah yang dilihat adalah bagaimana air itu paling bagus serapannya dan juga paling tinggi pantulannya. Walaupun ini juga masih agak sulit untuk membedakan gitu ininya. Karena air itu umumnya dia pantulan maupun penyerapannya itu sangat bervariasi. Sangat tergantung dari objek apa yang ada di bawah air dan lain sebagainya. Sehingga ini tapi prinsipnya sama, yaitu menggunakan yang paling besar serapannya dan paling besar pantulannya. Jadi prinsipnya sama. Begitu juga namanya NDBI, Normalized Difference Build-Up Index. Prinsipnya sama. Kalau nggak salah NDBI itu adalah SWIR 1 dikurangin NIR kalau nggak salah saya juga lupa. Jadi SWIR 1 sama NIR kalau nggak salah. Dan itu prinsip yang sama juga untuk NDSI atau Normalized Differential Index. Dan ini penting banget buat kalian nanti gitu saat kalian itu melakukan penelitian. Contoh yang mengambil perubahan garis pantai, itu kalian harus tahu cara untuk memisahkan daratan dengan air. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan yang tadi itu Normalized Differential Water Index atau yang namanya modified dan banyak lagi yang lain. Bagaimana cara paling bagus untuk bisa memisahkan air dengan daratan. Itu contoh. Dan kebetulan di Indonesia gitu ininya. Di Indonesia ini orang yang bikin indeks tidak banyak gitu ininya. Salah satu indeks umum dipakai secara global itu dibuat oleh orang-orang di UNUD gitu ininya. Indeks untuk indeks khususnya build-up index. Jadi di Indonesia ini yang buat indeks migran jauh itu saya boleh bilang mungkin enggak lebih dari 10 orang, mungkin enggak lebih dari 5 paper mungkin ininya. Salah satunya Pak Nuarso dulu pernah membuat tentang padi dia ininya. Ada orang dari 8 tentang mangrove, walaupun itu masih banyak harus diperbaiki gitu ininya. Tapi kebetulan yang waktu itu yang saya buat gitu ininya tahun 2012 sampai saat ini menjadi salah satu jenis indeks yang banyak lah. Jadi kalau untuk indeks bangunan itu acuan orang itu biasanya ada 3, yaitu pertama itu adalah Normalized Differential Build-Up Index, yang kedua itu Build-Up Index, terkadang orang juga menggunakan IB, Index Based Build-Up Index, dan terkadang juga untuk bisa memisahkan antara build-up dengan lahan kosong itu orang menggunakan Enhanced Build-Up and Barrenness Index. Itu kebetulan itu waktu itu saya buat. Sebenarnya waktu itu saya buat tahun 2012
2000 berapa? 2009 kalau nggak salah. Itu waktu itu dasarnya adalah NDBI atau Normalized Differential Layout Index itu tidak bisa memisahkan atau memisahkan antara bangunan dengan lahan kosong. Jadi waktu itu ada seorang teman memetakan bangunan di kota Denpasar, termasuk serangan di dalamnya. Itu serangan yang lahan kosong semua, hampir sebagian besar itu lahan kosong, itu dianggap sebagai bangunan. Berdasarkan itu, akhirnya waktu itu saya buat, karena saya waktu itu buat saya utak-atik sendiri gitu ya. Dan akhirnya setelah jadi waktu itu akhirnya ada Pak Prof. ada Prof. Sandi, sama ada Pak Prof. Artano ikut juga menyumbang ide untuk menulis di sana jadinya. Jadi semacam itu. Jadi saat kalian mengetahui prinsip dasar pada masing-masing panjang gelombang, kalian akan memahami atau malah kalian bisa membuat indeks baru. Dan unut untuk bisa membedakan dengan yang lain adalah ini ya. Jadi target saya maupun Pak Prof. Warte itu untuk penilaian jauh adalah unut itu adalah developing. Adalah yang mendevelop. UGM sudah, dia adalah application, jadi pengaplikasian. Itu untuk data-data resolusi menengah maupun medium maupun di high resolution. IPB itu bermain dengan umumnya ya, bermain dengan high resolution maupun medium resolution, tapi untuk coastal. Undip itu umumnya adalah bermain dengan core atau resolusi kasar dan dapat saja untuk oceanografi. Kami waktu itu adalah unut adalah developing, adalah yang membuat persamaan. Jadi persamaan apapun itu gitu ininya, sebaiknya itu dibuat di unut. Jadi itu adalah cara kita bisa membedakan antara apa unut, apa UGM, apa IPB, apa undip dan lain sebagainya. Jadi di situ. Jadi kita mencoba mendevelop, mencoba untuk mendevelop sebuah persamaan ataupun apapun itu sehingga bisa digunakan oleh banyak orang. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak? Halo, 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 halo. Apa-apa sih mana lupa tulisannya tidak ada. Oke, baik. Yang lain, Agnesia? Tidak, Pak. Valentio? Kenapa tidak ada? Ada. Halo, ada yang salah kan dengan materi saya? Coba kasih saya itu. Kamu Halo? bisa. Halo, halo. Oke, di sini saya mau kalian angkat tangan yang suka dengan materi penilaian jauh ataupun vertikal ataupun SIG berapa banyak? Ada yang mau tolong angkat tangan? Apa? Halo, tolong angkat tangan. Saya ingin tahu saja buktinya bagaimana. Karena gini, saya juga pernah jadi mahasiswa. Jadi ada kuliah-kuliah yang memang saya memang tidak terlalu fokus, karena saya tidak paham dan juga tidak terlalu tertarik. Tapi ada kuliah-kuliah yang ya saya tertarik, akhirnya saya dengarkan dan lain sebagainya. Oke, berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. Oke, 14 orang dari 66.
Oke, baik. Kalau yang lain yang tidak tertarik, sebenarnya ya enggak apa-apa. Saya tidak akan menyalahkan, tapi ada beberapa hal bahwa ini adalah mata kuliah wajib ininya, jadi harus kalian ikuti. Jadi sebenarnya sih kalau seandainya saja apa namanya ini boleh untuk memilih dan nggak ngambil mata kuliah ini, mungkin kalian tidak akan ngambil gitu ininya. Tetapi terkadang gitu ada materi yang harus kalian dapatkan. Contoh, salah saja mata kuliah pemetaan gitu ininya harus kalian ambil karena nanti kalian apapun tidak baca apapun. Jadi mungkin yang tertarik ini, nanti mungkin saya kalau kalian mau bertanya silakan, kalian mau dilanjut juga silakan. Ya. Nanti apa istilahnya? Ya nanti kalian ada tugas, kalau tidak mau kalian ada tugas, kalian silakan bagi kelompok gitu. Karena kalau belum ada tugas tadi adalah saya sebaiknya mengajar orang yang tertarik saja. Soalnya kalau yang nggak tertarik nanti saya ajar nanti sama dia bohong. Apa namanya? Ya enggak apa-apa sih. Apa istilahnya? Diskusi lebih menarik, cara lebih enak gitu ini. Saat kita apa namanya? Ya tertarik dengan sesuatu. Bagi yang tertarik, kalau kuliah offline apa ya? Luring gitu. Saya bisa ngajar cuma 3-4 orang gitu. Tapi absennya khusus. Mungkin yang ada kuliah itu ada 50 orang. Biasanya absennya saya sudah minta formanya gitu. Absen aja gitu ini. Tidak perlu ini, saya tidak ingin juga kalian tidak kemudian gitu. Tapi yang mau datang silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Gitu. Tapi sekarang kalian kerja kelompok gitu ini ya. Kerja kelompok, kalian kerjalah berkelompok, walaupun mungkin kalian enggak tahu tarik. Setelah kalian kerja berkelompok gitu ini, kerja sama lah. Karena jadi kalian satu. Terus itu ya lakukan apa yang kalian sukai. Karena biar gimana pun hal itu kalian lakukan hal yang sukai. Umumnya kalian tidak akan merasa bahwa kalian bekerja. Misalnya saja tugas kuliah yang kalian sukai, kebetulan kuliah itu kalian sukai gitu. Umumnya adalah kalian tidak akan merasa terpaksa untuk melakukan itu. Di ACD ini nggak semata-mata mengasih keterangan kayak apa. Sebenarnya tidak. Ya mungkin nanti di pertemuan ke-15 mungkin nanti kalau seandainya ini untuk pertemuan kelompok itu harus ada semua kalian. Nanti di pertemuan ke-15 mungkin kalau kalian merasa masuk tidak apa-apa. Jadi biar nanti bisa tenang saja, biar bisa nyantai saja ininya. Terus itu ya gimana ya? Karena susah, karena saya juga ngerasa dulu ada kuliah yang saya nggak sukai gitu, saya bisa ngulang 3-4 kali gitu. Emang saya nggak terlalu gitu. Tapi terkadang ke depan sini kuliah-kuliah yang saya nggak terlalu suka itu SIG sampai 9 jauh salah satu kuliah yang nggak saya sukai. Terus terangan. Tapi waktu skripsi saya ngambil sesuatu yang apa istilahnya? Pokoknya waktu itu SIG, saya penelitian saya tentang SIG, tentang pemetaan curah hujan. Pemetaan adalah hal yang tidak bisa saya lakukan dan tidak pernah saya tahu. Waktu itu yang ngajar tinggal jauh, yang ngajar SIG kebetulan waktu itu adalah Pak. Kita cerita sedikit.
Yang ngajar waktu itu adalah Prof. Nuarso. Pak Nuarso yang ngajar Bapaknya SIG. PP kan? Dia kalau nggak salah masuk sekitar 14 kali 15 kali. Dari 4 dengan praktikum kalau nggak salah 2 sorry 4 kali praktikum. Jadi beliau 3 dalam mata kuliah 3 SKS, waktu itu kami cuma punya 1 mata kuliah SIG. Terus itu dari sekitar 12 atau 14 atau 15 kali pertemuan, saya cuma pernah masuk kuliah SIG itu cuma sekali. Mungkin pertama saya tidak suka, yang kedua adalah kebetulan di tahun yang sama itu banyak sekali kegiatan Kenapa nggak sih mana? yang harus saya ikuti. Ya ada pertemuan lah, pertemuan nasional lah, mungkin ada atau lomba nasional lah, atau lomba ada, pokoknya bulan bisa kuliah di semester itu. Saya banyak kegiatan luar, jadi waktu itu saya sering punya dispensasi gitu. Praktikum saya ikut sekali, kuliah saya ikut sekali. Jadi total dari mungkin ya katakanlah 17 atau 18 kali pertemuan mungkin saya cuma ikut 2 kali. Terus ya laporan praktikum saya salah besar, ya sudahlah, 3 lewat. Pada dapat B, saya nggak tahu kan dapat B. Intinya adalah 3 lewat. Dan saya tidak pikirkan lagi. Terus waktu itu saya istilahnya saya sering ada pertemuan di tingkat wakil himpunan. Tapi sambil mengikuti wakil himpunan, saya belajar ke teman-teman di luar. Gitu. Lagi tren apa sih di luar ini? Gitu. Lagi tren metaan. Metaan itu pakai apa? Lagi. Gitu. Nggak ada PSG gitu. Nggak tahu saya ada apa enggak gitu. Ternyata ada PSG di kampus. Itu ternyata ada PSG. Sudah saya cobalah kalau gitu, saya coba lihat-lihat. Akhirnya waktu itu saya copy bukunya. Teman-teman Brawijaya waktu itu sudah sangat bagus isinya. Saya belajar dari sana. Jadi buku itu literatur saya belajar dari sana. Terus waktu saya ke PB ada lupa kalau pekan ilmiah. Waktu ada pekan ilmiah di sana, jurusan juga saya ke sana, terus itu lihat buku SIG sampingan jauh, saya copy gitu ininya. Ya. Saya hanya copy dan saya simpan. Berikutnya setelah itu anak-anak bilang teman-teman saya di luar sudah bilang sama kita, saya coba lihat-lihat apa permukaan atau apa pakai software. Ada waktu itu Aku ada yang pakai Arview waktu itu Arview pun ada, Fuji pun ada. Oh pakai beginian gitu. Saya tidak punya komputer. Jadi sudahlah, hanya biar tahu saja orang pakai beginian. Setelah saya lihat-lihat lagi, saya kuliah 6,5 tahun. Jadi saya proposal itu di semester 12. Semester 11 saya ikut. Semester 11 tahun. Akhirnya waktu itu saya baca-baca tesisnya orang tersebut. Menarik ini. Saya waktu itu adalah yang saya hindari adalah gimana caranya saya tidak masuk laboratorium, tidak melakukan filtrasi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana tidak ada statistik. Pokoknya penelitian saya adalah tidak ada statistiknya. Akhirnya waktu itu penelitian yang mungkin kan seperti itu adalah hanya pemetaan. Yang tidak ada statistiknya, yang tidak ada laboratorium. Terjerumuslah saya ke sana. Ya sudahlah, masuk pemetaan. Pokoknya tidak masuk lab. Tidak masuk laboratorium. Tidak ada statistiknya, khususnya rancangan percobaan. Tidak ada ini. Sudah hari saya masuk pemetaan. Ya baca-baca tesisnya orang, akhirnya waktu itu tesisnya orang, kalau mungkin kalian sekarang ini sering mendengar Pak Daryono ya.
kalau ada gempa tsunami itu kalian mungkin baca komentarnya Pak Daryono di BMKG tapi klip kalau nggak salah lupa saya. Itu persisnya orang itu. Kebetulan dia itu alumni UNUS dan waktu itu akhirnya saya bertemu dengan beliau, Pak, saya bilang, saya mau penelitian seperti Bapak gitu. Ini gambar rajaan katanya, ada gambar manual, masih dalam artian dapatkan gambar konflik sesuai dengan kemudian dan saya mulai saya dengan Pak Marso, akhirnya dia bilang, kamu pakai CG aja. Bisa nih Pak pakai CG. Dia bilang, beliaunya bilang bisa. Sudah, ini terjerumuslah saya dalam itu. Dan sampai sekarang bidang pekerjaan saya. Dari ilmu yang saya tidak tahu, yang mungkin bisa dibilang saya tidak suka waktu itu. Karena saya tidak punya bayangan apa sih. Penginderaan jauh apalagi sama sekali saya tidak. Saya baru belajar penginderaan jauh setelah saya lulus S1. Waktu S1 saya ngambil kuliah penginderaan jauh. Kuliah pertama pertama saya dapat C, terus saya ngulang lagi dapat C, ya sudahlah. Penginderaan jauh sesuatu yang bukan minat saya. Akhirnya ya sekarang jadi ngajar penginderaan jauh, ngajar menemani kalian belajar ACD seperti ini. Dan sekarang orang SIG itu bisa dikatakan tidak banyak. Ya sekarang mungkin sudah mulai banyak gitu, tapi kalau di UNED sendiri itu tidak banyak. Dulu ya seperti itulah ini. Sekarang banyak pekerjaan saya yang ya saya dapatnya ya karena SIG, bukan karena penginderaan jauh. Karena penginderaan jauh itu adalah input data untuk SIG. Pengolahan itu semuanya ada di itu jam berapa? Adalah logis 15 menit. Itu mungkin kisah saya ini. Saya bagian dari yang saya tidak tahu. Tapi tidak seperti ini lah. Waktu itu saya menyukai tentang konservasi waktu itu. Tentang konservasi dan lain sebagainya. Kalian dengar nggak suara saya? Dengar masih Dengar, oke. Pak. Oke. Jadi waktu itu saya sukanya konservasi gitu intinya. Hal-hal yang berkaitan nanti. Ternyata bukan itu. Jadi saya ternyata pemetaan. Dan waktu itu saya mengolah data, misalkan saja soal sekali ngolah data, sekali klik nunggunya itu 3 sampai 4 jam. Itu biasanya saya ke perpustakaan daerah, saya pinjam buku, pokoknya klik sekali gitu, saya baca buku. Tidak ada lagi hal lain yang saya lakukan. Selesai salah, ngulang lagi 4 jam berikutnya lagi. Nah, tidak mungkin langsung benar tidak. Harus ada salah lagi. Tidak ada sesuatu itu yang kalau istilahnya tentang itu adalah tidak ada orang yang jadi bos. Semuanya merangkak dari bawah. Semuanya harus berproses. Tidak ada sesuatu itu langsung jadi, tidak ada. Tidak ada seperti itu. Tidak ada orang yang langsung pintar, tidak ada. Tidak ada bayi yang langsung bisa jalan, tidak ada. Semuanya berproses. Dan cepat lambatnya proses tergantung dari kita belajar. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang terkait dengan, memang tadi, sorry ya, saya mungkin bercerita tadi memang saya niat saya ingin bercerita gitu waktu saya kalian kuliah. Setengahnya saya akan kuliah, setengahnya saya akan bercerita. Karena memang salah satu masalah kita itu di Dayana adalah di Dayana kita hanya kita bagaimana kita kurang begitu menghargai satu sama lain.
bagaimana kita kurang menghormati satu sama lain. Itu sebenarnya salah satu masalah dulu sih. Yang saya lihat di kasih ini. Ya nggak tahu kalau bagaimana. Saya tidak memikir dulu bagaimana. Saya ngejar Dika, maksudnya saya menemani kalian Dika gitu. Jadi kalau bisa saya berdua. Banyak sekali kasus yang saya dengar gitu dari muda. Kalau saya sih terus terang aja gitu. Saya diajarin sama dosen saya saat seperti ini. Kalian adalah mahasiswa, saya adalah dosen. Tapi saat di luar seperti ini, kita adalah teman. Saya diajarin begitu oleh dosen saya. Saya diajarin bahwa ketahuilah tempat duduknya kita masing-masing. Saat kita berada di ruangan, saat kita pada jam kuliah seperti ini, kalian mahasiswa, saya dosen. Tapi di luar itu, kita bisa rokok bareng. Kalau dosen saya dulu adalah main band bareng dengan temannya yang masih kecil-kecil mungkin ini. Ya dan lain sebagainya. Itu yang dosen saya ajarin ke saya. Tetapi kemarin waktu saya sosialisasi ke sosialisasi FKP ke SMA 1 Sukawati. Sebelum kami mulai sosialisasi, waktu itu kepala sekolahnya bilang ada 4 hal yang harus kalian hormati. Saya nggak tahu bahasa Balinya bagaimana. 1 adalah ibu, 2 adalah bapak, 3 adalah tamu, 4 adalah guru. Saya nggak tahu itu. Ada yang tahu nggak itu bahasa ininya apa? Halo? Ada yang tahu? Halo? Bahasa apanya, Pak? Bahasa Balinya. Waktu itu dia pakai bahasa Bali. Pake gitu, Pak? Iya, kayak semacam begitulah. Ada 4 hal yang harus kalian hormati. Pertama adalah ibunya kalian. 2 adalah bapaknya kalian. 3 adalah tamu. Dan 4 adalah guru. Oh, catur guru, Pak. Catur guru ya itu ya? Iya. Iya, Pak. Oke. Kaget saya waktu itu. Saya nggak tahu, ada yang pernah kedengar nggak tentang hal itu di yang lain? Saya nggak tahu. Tapi dimanapun, di Muslim pun sama. Hormati guru, hormati orang tua. Di Muslim. Makanya, sampai saat ini, saya tidak pernah menganggap Prof. Muarte itu adalah guru saya. Dan saya tidak pernah menganggap beliau itu teman saya. Tidak. Walaupun dalam statusnya mungkin sekarang sama-sama dosen dan lain sebagainya, tapi tetap saya menghormati beliau itu adalah sebagai guru saya. Pernah menganggap dia itu teman saya. Ini kan maksudnya, walaupun teman mungkin, tapi tetap saya menghormati dia. Sampai kapanpun dia adalah guru saya. Kalau saya nanya Pak Novel, saya selalu tanya ke beliau, Pak, boleh saya telepon tidak? Saya selalu bertanya seperti itu. Karena beliau adalah guru saya. Siapapun itu. Kebetulan yang jadi guru saya, jadi dosen saya itu adalah ada Pak Prof. Kalau kalian mungkin diajari sama Pak Suyato, mungkin juga dosen saya. Dia dosen-dosen saya. Ataupun guru-guru SMA, guru SD, guru SMP saya yang lain. Mereka adalah guru saya. Tanpa mereka, saya tidak akan pernah bisa. Tanpa mereka, saya tidak akan pernah jadi pintar. Saya tidak akan pernah mengetahui dunia ini. Itu adalah guru. Jadi seperti itu. Jadi, tidak hanya guru sebenarnya, tetapi juga kakaknya kalian. Dan juga adik-adik kalian, orang tua di rumah, itu semuanya harus dihormati. Contoh tadi ya, catur guru mungkin tadi ini, itu adalah bagaimana sebuah, yaitu adalah hal yang
ibu adalah oleh cowok itu adalah ya seperti dibilang adalah surga telapak kaki ibu. Bapak adalah yang bekerja keras untuk kita. Ibu adalah yang mengandung dan juga yang melahirkan kita. Yang membuat kita seperti kalian besar seperti ini dengan tahu bahwa 1+1 itu adalah 2 gitu ini. Yang dulu kalian belajar baca bahwa ibu itu adalah kalian dan juga bukan orang tua kalian. Proses itu sangat lama dan semuanya itu dipengaruhi oleh orang lain. Hormatilah orang lain, maka orang lain akan menghormati Anda. Hormatilah diri sendiri, maka orang lain akan menghormati. Jadi seperti itu. Jadi apapun nanti ininya, saya sih belum melihat, walaupun ada beberapa mungkin yang ada dan sebagainya. Tapi kembali lagi, bagi saya di luar jam kuliah, di luar dari status bahwa itu ada hubungan antara mahasiswa dan dosen kita dan kalau bagi saya, walaupun saya tidak bisa seperti itu, dan maksudnya saya tidak bisa seperti itu pada dosen saya sendiri atau pada guru saya sendiri, saya tidak. Tapi bagi ya beberapa, kalau kalian tahu dulu itu saya dipanggil Mas, mungkin kalian juga sekarang mulai manggil saya Mas, ya setuju nggak? Halo, Hah? Angkatan IK1, IK2, ya, ya, mereka manggil saya Mas Aan. Halo, halo, halo. Iya, halo, Pak. Iya, Pak. Iya, Mas. Ya, jadi kalian manggil kita apa? Dalam macam gitu. Kalau kalian, ya kalau di, misalnya contoh gitu. Ya saya kenal Pak Prof Wase, Pak Prof Arsan, Prof Sile sebelum mereka jadi Prof. Makanya kebiasaan saya adalah manggil mereka Bapak. Ya, jadi waktu saya manggil mereka Bapak, itu biasanya di tempat ya sudah, waktu lagi ketemu di mana. Tapi kalau lagi di forum, manggilnya Prof. Karena Profnya kalau kalian perhatikan gitu ini, kalau di ujian dan lain sebagainya gitu, jarang Pak Artana ataupun Pak Warga itu manggil saya Pak An, sangat jarang. Mereka hanya manggil saya Aan. Karena gimana ya? Ya saya mahasiswanya. Saya ini mahasiswanya beliau gitu ini. Kok diam? Oke, ini ada nanya konklusi ya. Oke, ntar dulu ya. Saya lanjutkan dulu sebentar baru kita ngomongin konklusi. Iya, Pak. Nanti Ana. Oke. Jadi seperti itu. Jadi silakan kalian manggil saya Aan, itu lebih bagus. Buat saya itu kita lebih dekat, siapapun ini ya. Kita lebih dekat saya itu bingung. Kenapa sih kita tidak bisa kayak IPB? Kenapa sih kita tidak bisa kayak UGM? Kenapa sih kita tidak bisa kayak UI? Kenapa sih kita bisa kayak ya kampus-kampus lain? Itu buat saya bingung. Secara sumber daya manusia kita bisa diadu. Secara sumber daya manusia. Tapi
kenapa kok masih tetap susah sekali kita bersaing? Itu membuat saya bingung sebenarnya. Cara sumber daya manusia kita bisa. Nggak ada yang nggak ada yang salah dengan sumber daya manusia yang ada di sini. Nggak ada yang salah. Semua orang tuh pintar. Tapi yang membedakan orang kepintaran satu dengan yang lain adalah proses yang dilalui. Semua orang tuh pintar. Semua orang tuh cerdas. Tidak ada orang bodoh. Bedakan apa yang Tuhan pelajari. Itu yang berbeda. Tidak ada satu pun ya bodoh di negara. Jadi ya saran saya nanti ke depannya ya sama kakak-kakaknya kalian hormatilah kalau kita masa angkatan dan lain sebagainya. Saya contohnya hidup saya itu senioritas itu sangat kuat. Pokoknya kakaknya itu selalu dipanggil beli atau bro, walaupun umurnya itu lebih muda dari kita. Apa yang bisa kita dapat dari yang saya tangkap dari teman-teman tadi? Dimanapun mereka tahu harus hormat, mereka tahu harus segan sama kakaknya. Walaupun dia lebih pintar, si adik lebih pintar, itu dia. Mungkin secara strata itu tidak, tapi itu saling hormat dan hormati. Itu kalau menurut saya. Sekarang saya masih kenal kakak-kakak saya mulai dari tahun 80-an sampai adik-adik saya yang sekarang. Saya masih kenal. Walaupun masih kurang yang nggak kenal semuanya. Tapi saya masih kenal. Jadi itu penting buat kita, khususnya di dalam ikatan alumni kita. Ke Dedi aja. Dedi, uangnya Dedi. Itu sangat penting. Ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau bercerita tentang hidupnya mungkin? Izin bertanya Pak. Silakan. Mas Aan. Ya izin bertanya Mas. Ya lanjut. Kalau buku yang apa dipakai gitu buat acuan Bapak belajar itu apa ya Pak? Soalnya kalau saya sendiri sih kalau misal mau nyari gitu kayak acak gitu Pak. Sama, saya juga acak. Tapi satu hal yang buat saya belajar adalah kasus. Adanya kasus membuat saya belajar. Contoh, saya tugas kuliah S2 waktu itu adalah tugasnya adalah bagaimana waktu itu saya di ilmu lingkungan. Waktu itu adalah bagaimana melakukan tugas tentang seperti membuat proyek kecil. S1 saya belajar itu. Terus saya tugasnya gitu-gitu aja lagi sih akhirnya ya sama aja. Itu dapat bagus. Saya sudah belajar dari GIS waktu itu tema yang dilihat sudah dipakai. Mungkin belum, ya mungkin sampai 1-2 orang waktu itu di Indonesia. Tahun 2000. Yaitu bagaimana menghitung panjang dan kepanjangan lereng itu dengan bantuan arah aliran sama akumulasi aliran. Dan itu tidak banyak karena waktu itu saya susah sekali dapat literatur dalam bahasa Indonesia.
ada kasus seperti itu, mau tidak mau akhirnya saya coba bandingkan gitu nih, saya coba belajar, ini saya coba utak-atik data dan lain sebagainya. Yang mana akhirnya itu melakukan sampai sekarang. Saat waktu itu ternyata saya buatin paper waktu itu, tentang bagaimana prediksi erupsi di erupsi tanah di daerah tangkapan air Danau Buya. Kalian bisa lihat di itu adalah salah satu penelitian awal yang menggunakan data raster sebagai input. Salah satu penelitian awal tahun 2008. Saya buatnya 2007 tapi terbit 2008. Jadi adalah case by case. Itu penting. Karena tanpa case, ilmu kalian tidak akan berkembang. Hanya dengan agar ada kasus ilmu kalian berkembang. Apapun ilmu kalian ya. Apapun ilmu kalian. Tidak cukup dengan baca saja. Apapun itu harus kasus. Nah, hanya dengan kasus semuanya melekat. Ya. Harus ada kasus. Sekarang kalian sangat jarang sekali punya kasus. Saya harus akui. Tapi saat saya memberi kasus, kalian akan apa istilahnya ya? Protes gitu, protes ya mungkin, saya nggak tahu. Jadi seperti itu. Kasus itu penting buat kalian belajar. Apapun ilmu, kasus sangat penting. Tanpa ada kasus, ya di mana? Misalnya di Lamun. Identifikasi Lamun. Dari buku saja berbeda sekali dengan Lamun yang ada di lapangan. Setuju nggak? Halo. Lamun, kita ngomongin Lamun. Setuju kan? Nah, tanpa kasus kalian nggak akan tahu. Kalian cuma baca buku aja yang digambar untuk abstrak, ada gitu. Gambarnya bagus. Terkadang di lapangan. Gitu. Tapi ada cara-cara unik yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Misalkan saja, saya lupa jenisnya apa gitu nih ya. Yang apa namanya, daun ujung daunnya kayak gitu lah dan lain sebagainya lah gitu. Itu cara-cara unik yang mana hanya bisa kalian tahu gitu. Kalau kalian gambar mungkin gede, kelihatan kecilan. Tapi ketika lapangan ternyata kecil sekali. Kalau bisa lihatnya pakai mikroskop dah. Ada juga misalnya lamun di mana kalau dicabut baru tahu jenisnya spesiesnya berbeda gitu. Tanpa dicabut hanya lihat daun aja susah sekali. Kalau dicabut baru kita tahu spesiesnya apa. Karena warnanya berbeda. Jadi semacam itu. Jadi harus ada kasus, ya. Baca buku silakan, tapi sambil ada kasus kalian baca. Kalau saya sih belajar seperti itu. Kalau cara saya belajar itu ada 3. Pertama adalah baca, saya bisa dibilangin baca, nulis, baca dan nulis. Kalau saya seperti itu. Kalian bisa lihat blog saya namanya Laan, itu adalah saya bilang itu adalah cara belajar terbaik adalah dengan membaca dan karena kalau kita tidak suka saat kita membaca dan tulis gitu. Paling tidak minimal 2 kali kita ulang. Minimal baca dan tulis. Bisa 4 kali kalau kalian baca lupa, apalagi tulis kalau lupa, apalagi baca lagi dan tulis. Minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Itu dengan baca dan menulis. Ya. Ada lagi mau bertanya gimana? Jawaban saya? Cukup Pak, cukup. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Mungkin saya sedikit ngomong tentang konvolusi. Jadi itu konvolusi itu sebenarnya adalah bagaimana caranya kalian mendapatkan informasi lain pada data yang tidak ada berdasarkan informasi yang ada di sekitarnya. Siapa tadi yang namanya konvolusi ya? Habib, saya Pak. Oke, Habib. Apakah itu yang ada tangkap atau berbeda? Ya, yang saya lihat matriks ini. Matriks, oke. Jadi matriks itu, jadi matriks itu sebenarnya adalah situ itu ada data yang tidak ada. Matriks yang ada itu sebenarnya matriks pixel sebenarnya. Di mana data itu sebenarnya ada salah 1 pixel atau 2 pixel, 3 pixel itu datanya nggak ada. Maka dia didekati dari data yang ada. Contoh sederhana dari konvolusi adalah interpolasi.
Itu contoh sederhana. Jadi ada banyak cara konvolusi. Interpolasi itu dari data. Data itu dua dimensi. Dua dimensi di situ adalah cuma ada X dan Y, di mana dia di-input berdasarkan data yang ada di sekitarnya, dua dimensinya. Sedangkan ada namanya lagi adalah mungkin kalau seandainya kalian belajar tentang yang namanya random. Dalam memprediksi berdasarkan data yang ada di waktu sebelumnya. Itu bermain X, Y, Z ya. Mirip juga interpolasi juga, tapi dia berdasarkan pola data yang ada sebelumnya. Itu salah satu jenis konvolusi yang lain. Jadi memprediksi data yang ada itu berdasarkan data yang ada sebelumnya, tidak hanya data X, Y, Z, tetapi juga data sebelumnya. Itu ada banyak berdasarkan polanya. Itu nanti bermainnya di X, Y, dan X itu bidang atas, Y-nya bidang, X-nya bidang datar di bawahnya, Y-nya itu adalah bidang sumbu Y, bagian dua dimensinya, Z-nya itu adalah waktu atau time. Jadi seperti itu. Jadi konsep sederhananya adalah interpolasi ataupun ekstrapolasi. Banyak sih yang lainnya. Banyak cara yang lain untuk mendapatkan itu. Tapi yang paling sederhana mungkin yang bisa kalian ingat adalah interpolasi. Gimana, Habib? Ya, masih memproses. Maksudnya masih proses gimana? Ya masih ada yang bingung, Pak. Bingungnya bagaimana? Itu loh, Pak, yang filter apa sih tadi spatial filtering tuh. Proses filter itu sebenarnya pengelompokan data. Jadi filter itu dipakai buat apa itu, Pak? Oke. Kalian sebenarnya kan dapat data itu kan tidak halus begitu saja ya. Terkadang ada yang namanya itu adalah kontrak apa istilahnya. Ada pengumpulan data. Contoh. Jadi tiba-tiba dia hitam menjadi putih, sangat putih dia datanya. Karena pantulannya itu tiba-tiba putih. Atau di laut gitu harusnya hitam, tiba-tiba ada putih karena ada kapal misalnya. Ya, contoh. Di laut kan ada citranya tuh. Iya, Pak. Hitam itu dimir, tiba-tiba dia putih karena ada kapal. Sedangkan data suhu di bawah kapal itu harus didapat. Contoh. Gimana caranya? Kapalnya dihilangkan. Suhu-suhu yang ada di sekitarnya itu dipakai sebagai acuan untuk men-input data suhu yang di bawah kapal tadi. Iya, dapat Pak. Nah, itu contoh yang ini ya, apa namanya? Yang kalau suhu. Sebenarnya paling penting yang kayak gitu adalah di data radar. Data radar itu noise-nya sangat gede. Data radar itu menurut hitam dan putih. 0 dan 1 dia datanya. Di mana data 0 dan 1 itu ada integrasi integrate warna gitu nih. Tapi terkadang dia itu punya noise yang sangat besar karena pantulan objeknya. Itulah gunanya. Nanti filter itu dia nanti akan mengelompokkan data yang mana yang paling banyak. Biasanya istilah pakai matriks 3x3, 5x5 gitu. Dan 9, 7 itu ya. Nah, matriks ini di mana data pada kelompok seperti itu, misalnya kelompok 3x3, misalnya 3 piksel kali 3 piksel. Di situ yang paling banyak tingkat keabu-abuannya yang paling bersih, banyak mana? Situlah dikelompokkan. Terus dia akan berjalan terus 3x3 terus. Itu kalau filternya 3x3, matriksnya 3x3. Ada lagi matriks 5x5, itu di data 5x5 yang dia ini kan, yang dia masukkan. Terus running terus dia ini. Jadi seperti itu. Tapi yang paling sederhana tadi yang bisa dibayangkan adalah tadi. Saat ada kapal di laut, suhunya harus dapat, maka dia harus dikonvolusi. Bisa dibayangkan? Bisa, Pak. Thank you, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Waktu saya sudah mau habis. Nggak ada? Oke. Nanti saya akan kirim linknya ke Korma. Nanti ininya. Nanti silakan nanti semua tugas.
Intinya PowerPoint maupun uraiannya harus masuk sebelum tanggal 22. Di tanggal 22 ya. Semuanya, biar semuanya seragam sama. Nanti tidak ada lagi perubahan tentang PowerPoint ataupun isi daripada tugas saya. Tidak ada lagi perubahan. Biar semuanya sama, biar waktunya, biar adil. Oke? Nggak ada lagi Oke, Pak. Pak, oke siapa? Oke, Pak. Pak. Tadi Masih di dalam masih di dalam kelas. Oh, ya masih dalam Saya kelas. saya nggak biasa, Pak, manggil. Oh, ya. Oke. Baik. Oke, kalau gitu ini sudah jam 10:10, sudah lewat 11. Kita akhiri kuliahnya untuk hari ini. Pada jangan sama pagi pulang siang. Selamat pagi, Pak. Pagi. Terima Terima kasih, Pak. kasih. Selamat pagi, Mas. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Mas. yuk sama-sama. Terima kasih, Mas. Yuk sama-sama. Ini Putri ini mau nanya apa ini? Sorry. Ini Putri, masih ada nggak Putri ini? Udah hilang. Halo? Udah nggak ada?